kita ngopi lagi, ngobrol perihal iman lagi ya Mbak Nisa ya. Mbak Nisa, kalau tadi yang dari diobrolin sama disampaikan sama Pak Ustadz, ada rasa takut nggak? Ini kan pas banget. Toraja. Ya, saya kalau pesan kopi tidak pernah pakai gula. Iya. Karena udah manis. Saya sudah manis. Aduh, masuk Pak Ustadz. Bisa aja. Iya. Nah, Mbak Nisa, takut nggak sih kehilangan pekerjaan, penghasilan, pemasukan, termasuk kehilangan popularitas? Sekarang cara untuk mendapatkan popularitas banyak banget, gampang banget. Sosial media, konten dibikin viral, nggak tahu viralnya positif atau enggak. Takut nggak Mbak Nisa kehilangan popularitas dan juga pemasukan? Kalau takut mungkin manusiawi ya, Ustadz ya. Betul. Tapi manusiawi, mungkin nggak terlalu khawatir banget. Ya. Karena ya mungkin itu ya, aku mendapat hikmah yang luar biasa semenjak yang mimpi. Saya pernah loh 2 tahun sama Sultan nggak ada pekerjaan sama sekali. Dua-duanya sama sekali nggak ada kerjaan, nggak ada syuting, nggak ada apapun, nggak ada. Nol Ustadz, sama sekali nggak. Sementara masih punya bayi, baru berapa bulan dia udah sakit alergi, yang susunya itu mesti kita beli seminggu 700.000. Kita nggak punya uang sama sekali Ustadz. Pokoknya kalau nyeritain itu sih Masya Allah 2 tahun nggak ada yang tahu, keluarga nggak ada yang tahu. Kalau nanya sama misalnya sama produser gitu ya, atau sama kamu deh misalnya, gue pinjam uang dong, pasti nggak percaya kan. Masa sih Sultan Anissa nggak punya duit? Ya nggak. Tapi semua nggak ada yang tahu kalau kita tuh benar-benar nol, nggak punya uang pemasukan, sedikit, nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi karena dari situ Ustadz, Masya Allah aku dapat hikmah yang luar biasa bahwa rezeki itu dari Allah. Gitu loh, bukan cuma melalui produser, melalui teman atau itu. Disitulah aku ngerasa bahwa udah nggak ada rasa udah ikhlas gitu, terserah Allah deh. Gitu. Karena buat aku rezeki itu bukan hanya harta, tapi kesehatan, kebahagiaan rumah tangga jadi makin solid aku masukkan. Berarti gitu. Mbak Nisa sama Mas Sultan termasuk orang yang percaya sama proses, nggak mau yang instan. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah ya. Tapi, gimana Pak Ustadz? Ada jadi ini nggak? Sebenarnya cemas kehilangan popularitas itu manusiawi, itu penyakit, semua orang bisa mengidapnya. Benar, Pak Ustadz. Tetapi yang dilarang adalah cemas yang berlebih-lebihan, sehingga sudah tidak percaya bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal Allah sudah menjelaskan, Ana indosonni abdibi, saya tergantung sangkaan hambaku. Kalau dia sangka akan survive, dia sangkaan positif, dia hasilnya positif. Ya, kalau dia selalu sangka hancur deh, dia hancur. Maka orang bule kan mengajarkan positive thinking. Kalau bahasa kita, bahasa orang beriman adalah sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Saya hampir tidak pernah dalam hidup saya tidak pernah lihat orang secara langsung orang yang mati kelaparan. Allah pasti jamin rezeki. Yang membuat kita ini selalu cemas-cemas kan bisikan setan. Gimana nanti, gimana, akhirnya cemas berlebihan. Cemas berlebihan. Ya, khawatir berlebihan, itu yang dilarang. Sehingga ketika kita khawatir dan cemas berlebihan, itu menyangkut akidah. Sehingga kita tidak percaya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih. Jadi, jangan pernah berputus asa. Wala tai'asu min rauqillah, jangan kau pernah putus asa akan rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, bukan cuma kaya dan juga Maha Pengasih. Ya, alhamdulillah. Iya. Terus Pak Ustadz kalau ngomongin profesi nih Pak Ustadz, dari tadi saya membahas profesi yang instan nih. Emang salah ya kalau mendapatkan misalnya kekayaan, kesuksesan secara instan? Tidak salah. Yang salah adalah bagaimana caranya. Kalau instan itu kan misalnya normalnya orang berusaha bisa bertahun-tahun bisa dapat kekayaan seperti ini. Tapi dia cuma 4 bulan langsung dapat. Bukan 4 bulannya, bukan 10 tahunnya, tapi apa yang dilakukan. Ya. Itu yang diatur, apa yang dilakukan. Kalau dia tiba-tiba kaya, mendadak kaya, misal dia beli tanah. Tahun lalu dia beli tanah. Tanah tersebut dia beli dengan murah. Tiba-tiba tanah tersebut dilewatin proyek yang pembebasan tanahnya membuat dia mendadak kaya. Dia mendadak kaya halal. Boleh. Misal lagi dia beli sebidang tanah. Ternyata setelah dieksplor tanah itu ada tambang di dalamnya. Ada sahabat saya yang tadinya sopir mobil dump truck.
dia hanya sopir ganti pun, karena ada keuntungan dia dapat, dia beli lahan, tanah itu ternyata setelah diteliti ada tambang di dalamnya batu bara dan dia kaya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Rezeki Ya, ini rezeki, dia kaya mendadak, tidak ada masalah. Nggak dosa Kalau maksudnya. dia kaya mendadak karena dia ngerampok, kaya mendadak karena dia menipu, misalnya sebelum jadi wali kota nih, ya kekayaannya tercatat hanya 10 miliar, ya. Ya. Tiba-tiba setelah jadi wali kota menjadi 100 miliar. Patut dicurigai. Pasti ada penyalahgunaan. Sebab gaji wali kota berapa? Iya, Nah, iya, itu iya. patut dicurigai. Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, kemudian yang berikutnya popularitas. Popularitas sekarang Popularitas. terkenal gampang banget lewat viral medsos, Iya. gampang loh Pak Ustadz. Ingat, Mbak ya, Allah tidak melarang populer. Populer tidak. Siapa yang tidak mengakui popularitasnya para nabi dan rasul? Iya, iya, iya. Nabi Muhammad tidak punya akun. Iya benar. Iya benar. Enggak, tapi pengikutnya jutaan. Iya, iya. Followersnya Iya. miliaran. Masya Nabi Muhammad Allah. tidak punya admin. Iya benar. Tapi followernya puluhan juta. Masya Allah. Sampai miliaran. Iya, Masya Allah. Apa dilarang? Tidak. Yang dilarang adalah mengejar popularitas. Populer, itu Boleh. takdirnya dia. Saya tiba-tiba populer dikenal orang. Ya, itu takdir saya. Tapi yang dilarang agama adalah mengejar popularitas. Kenapa? Karena Mengejar mengejar, tuh gimana tuh, mengejar itu kan bisa jadi dia bukan mengejar ridha Allah. Oh, pengen Kalau Anda kaya. mengejar popularitas, siap-siap Anda kecewa. Karena popularitas itu yang Anda kejar pasti ada akhirnya. Iya, iya, iya. Setuju. Dia ngejar popularitas karena dia acting. Oke, dia masuk main sinetron. Dia diambil juga oleh produser sebagai pemain sinetron karena dia masih muda, cakep, cantik. Cakep, cantik pasti ada waktunya. Iya, ada masanya ya. 17 tahun masih cantik. Tapi ketika sudah usianya 40 tahun, pasti sudah mulai dilirik. Ada pendatang baru. Pasti Anda kecewa. Ya, Tapi ketika Anda mencari ridha Allah, maka tidak ada kecewanya. Sebab dia bekerja bukan mencari popularitas, tapi menjadikan acting itu, menjadikan media sinetron itu jalurnya untuk dakwah. Amin. Iya, 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 Nah, iya. jadi bukan popularitasnya yang jadi masalah, apa cara memperoleh popularitas. Ya, ada orang cari popularitas, mengejar popularitas dengan menghalalkan segala cara, menabrak etika, menabrak norma-norma sosial. Dengan cara apa? Dia bikin konten yang abnormal, yang dianggap aneh. Ya. Soalnya tiba-tiba aja ya melanggar agama. lah. Menyimpang gitu ya Pak. Ya, menyimpang. Ya, sehingga ada pepatah Arab mengatakan kalau kau mau terkenal, kencingi sumur Samsam. Terkenal memang satu dunia, tapi ya, negatif. Iya, iya, Fir'aun terkenal, populer sampai sekarang, tapi kan tidak bagus. Iya, 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 iya. Jadi Allah tidak melarang kita populer, yang Allah larang adalah Mengejar mengejar popularitas. popularitas. Mbak Anissa termasuk Mengejar. mengejar popularitas enggak nih? Oh, kayaknya udah enggak ya. Udah enggak sekarang. Ya, ada zamannya. Ada ya. Tapi kalau menjaga popularitas gimana Nah, Pak iya, Ustadz? kalau Ya? Menjaga Populer, popularitas maksudnya populer. supaya Menjaga ya tetap populer. eksis. Jangan menjaga popularitas, menjaga kebaikan. Istiqamah dalam kebaikan. Soal populer atau tidak, biarlah. Urusan Allah ya. Biar manusia yang menilainya. Ya, ya, Kalau ya. kita menjaga popularitas itu bisa jadi kita pencitraan. Sampai kapan kita bisa pencitraan? Iya, iya, iya. Tapi berbuat baiklah. Yang namanya kebaikan tidak akan pernah sirna. Ya, Bisa jadi masa ini, rezim ini kita tenggelam, tapi karena kebaikan itu ada saatnya nanti akan muncul. Iya, iya, iya. Ustadz, iya. aku mau nanya Boleh nih. dong, boleh dong. Aku kan masih syuting nih, Ya. masih bekerja. Terus kalau ada acting, ini mungkin keluar dari ini ya. Kalau ada acting harus nyentuh tuh gimana Nyentuh tuh? apa Mbak? Ya, Nyentuh maksudnya Lawan kita kan, jenis. iya kan suami istri Iya, kan kan harus namanya acting ya, Mbak, ya? Iya, tuh gimana tuh? Ah, gimana tuh, Pak Ustadz? Apa ada doanya gitu ya Allah Sudah, saya lagi kerja. kalau ya nyentuh ya sudah jelas perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Jadi gimana? Apalagi kalau kan biasa ini selebriti ketika bikin sinetron, ketika kok begitu sih? Saya juga risih nontonnya. Waktu buat kok tidak risih. Nanti setelah tayang baru dia merasa risih. Iya, iya, ya kan? iya. Maka ada yang mengatakan ini kan tuntutan produser, ini Iya. tuntutan skenario. Itulah bedanya orang yang beriman membaca skrip dengan orang yang tidak beriman. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau orang beriman dia tahu, oh ini melanggar agama. Saya tidak bisa.
saya tidak mungkin korbankan masa depan saya yang pasti, yang abadi, yaitu akhirat, untuk popularitas saya di sinetron ini.